Alarm penting bagi masyarakat Jabodetabek. Saat ini, udara di kawasan Jabodetabek dinyatakan telah terpapar oleh partikel plastik dan menyatu dengan polutan lain yang akan terhirup oleh manusia saat bernafas. Hal tersebut diungkapkan oleh peneliti Muhammad Reza Cordova, peneliti Pusat Riset Oseanologi BRIN. Mikroplastik yang ada di udara disebabkan oleh beberapa aktivitas, seperti membakar sampah, aktivitas industri, dan lainnya. Kabar buruknya memang seperti itu. Karena apa? Karena mikroplastik ini relatif sama seperti debu sifatnya. Jadi ketika sudah ada di udara, mikroplastik akan transport bisa puluhan kilo, bisa ratusan kilo, bahkan ribuan kilo. Bahkan mikroplastik sendiri kan ketemu, kalau untuk riset di luar negeri, itu ketemu di salju, kemudian bahkan sampai Everest. Bahkan sebenarnya setelah mendengar penelitian tersebut, saya sebenarnya tertarik apakah mikroplastik juga ketemu di Karsen misalnya, katakanlah yang ada di Papua sebagai gunung paling tinggi yang ada di Indonesia, itu sangat mungkin terjadinya seperti itu. Kenapa? Karena mikroplastik angin itu akan bertiup sampai ribuan kilo, dan mikroplastik juga akan ikut ada di sana. Itu yang menjadi concern kita sih sebenarnya. Hingga saat ini belum diketahui pasti sejauh mana migrasi polusi mikroplastik melalui udara. Saat ini BRIN sudah melakukan penelitian ke 18 daerah dan akan melanjutkan hingga ke Papua. Menunjukkan dua dampak mikroplastik. Yang pertama adalah dampak jangka pendek dan jangka panjang. Kalau untuk dampak jangka pendek sebenarnya relatif tidak akan berpengaruh secara banyak, karena mikroplastik ini relatif pencemar fisik. Karena kalau misalnya terhirup, misalnya katakanlah lewat udara, bisa tertahan oleh bulu hidung, kemudian tertahan oleh kelenjar mukus yang ada di tenggorokan, kemudian akhirnya bisa dikeluarkan lagi. Tetapi memang yang menjadi masalah berikutnya adalah mikroplastik ini dampaknya jangka panjang, dan kemudian mikroplastik ini sebagai media pembawa bagi polutan-polutan lain yang ada di udara. Jadi ketika udara yang kita hirup ini mengandung polutan lain, misalnya katakanlah ada debu kendaraan bermotor, mohon maaf, misalnya katakanlah rokok, atau misalnya logam berat, atau polutan yang lain, dia bisa menjadi media pembawa masuk ke dalam tubuh. Jadi mikroplastik ini sendiri ketika sudah masuk, dia menimbulkan iritasi. Ketika menimbulkan iritasi yang awal, pertama sekali, dua kali tidak apa-apa, setahun, 2 tahun, mungkin bisa jadi 20 tahun, akhirnya menumpuk di tubuh manusia. Ketika ini sudah terjadi, dia akan menempel pada jaringan tubuh dan kemudian memicu peradangan. Peradangan ini pelan-pelan, mulai dari ringan ke sedang, kemudian ke berat seperti itu, dan akhirnya bisa menyebabkan stres oksidatif yang ada. Nah, cuman ini harus digarisbawahi dulu ya, resikonya ini memang tergantung dari tingkat paparan sama durasinya seperti apa. Nah, yang jadi masalah adalah TPA di Indonesia itu sendiri kan sebagian besar itu masih menerapkan open dumping. Ada yang menerapkan sanitary landfill, tetapi masih belum 100%. Sebagian besar sanitary landfill ini itu masih semi sanitary, jadi belum 100% penerapannya. Jadi memang ketika datang, sampah itu dibawa oleh truk sampah, kemudian dilepaskan, nanti baru teman-teman pemulung itu ngambil yang bisa dimanfaatkan. Nah, pada saat itulah mikroplastik itu sebenarnya terpapar sinar matahari dan akhirnya memang keluar gitu. Nah, kalau tadi yang disebutkan oleh Pak Per, bahwa memang mikroplastik ini yang menjadi salah satu sumber utamanya adalah dari TPA, terutama TPA yang open dumping atau yang memang tanpa ada pengolahan sama sekali. Apalagi yang pembuangan sampah yang ilegal, itu lebih gawat lagi karena lebih sulit untuk dikendalikan. Terkait paparan mikroplastik dalam jangka panjang, masyarakat mengaku khawatir akan berdampak bagi kesehatan jangka panjang. Menurut saya, tanggapan saya ya, apalagi kita yang jaga di lapangan ini, kena matahari, kena udara, tiap hari begitu, sangat berisiko gitu. Harapan saya kepada pemerintah agar lebih memperhatikan kualitas udara di Indonesia gitu. Banyak konsumsi air putih kali ya, terus untuk keluar rumah sering pakai masker. Untuk antisipasi paling kita jaga kesehatan ya dengan istirahat yang cukup, pola makan yang sehat. Untuk pemerintah ya diharapkan agar lebih perhatian lagi. Ya, mudah-mudahan pemerintah bisa mengendalikan polusi yang saat ini ada di Indonesia agar kita semua ini sehat bersama. Tanggapannya ya takut sih ya, karena itu kan termasuk dari pencemaran udara ya, yang menimbulkan gangguan pada pernapasan, bisa macam-macam dampak ya, kayak mungkin batuk atau sejenisnya ya, yang mengganggu pernapasan.
Paling kita ininya yang ngakalinnya tuh pakai masker ya Pak. Gitu aja. Paling juga jangan jarang-jarang keluar aja, paling kita di masjid apa gitu, di kantor, jarang keluar gitu. Atasinya ya nomor satu sih pakai masker gitu. Ya, tanggapan menurut saya sih berita tersebut mungkin harus perlu dikaji ulang ya. Karena itu yang disebut dengan hujan mikroplastik itu seperti apa gitu. Penyebabnya dari mana, kemudian efeknya seperti apa, seperti itu. Karena itu yang menyatakan seperti itu kan hanya dari satu lembaga aja ya, mungkin dari BRIN itu tadi ya. Selama masih belum ada efek terhadap diri saya, mungkin jalan terus lah. Seperti kalau belum ada efek ya. Selama ini ada efeknya nggak untuk warga masyarakat sendiri? Efeknya kan belum ada. Gitu. Karena belum disimpulkan oleh seperti gubernur dan kementerian juga belum ada istilah kejadian luar biasa gitu, KLB gitu. Ya mungkin itu sebagai warning ya, sebagai warning dari BRIN sendiri untuk kepada masyarakat lebih berhati-hati, menjaga kesehatan, menggunakan masker seperti itu. Sebagai peneliti, Reza Cordova mengimbau masyarakat agar beraktivitas di luar ruangan menggunakan masker. Dan masker bisa diganti secara berkala agar tidak terhirup melalui hidung. Yang pertama, kalau misalnya kita mau aktivitas di luar ruangan, ketika kita melihat paling tidak relatif kan sama seperti debu. Kalau misalnya debu yang ada di udara, terutama katakanlah di kota-kota besar yang ada di Indonesia itu semakin tinggi, jarak pandang kita semakin agak sulit untuk terlihat, lebih baik kita pakai masker. Tetapi maskernya kalau bisa pakai masker kain, terutama yang berasal dari katun. Kenapa? Karena masker medis itu sendiri sebenarnya ada plastik. Salah satu dari hasil riset kami itu memang menyatakan masker medis ini bisa menjadi sumber mikroplastik yang pertama di lingkungan. Apalagi ketika masker medis ini kita pakai lebih dari waktunya, karena ada yang 4 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Ketika sudah lewat dari masa waktu pakainya, partikel-partikel microfiber yang ada di masker medis itu justru akan terserap masuk dalam tubuh. Jadi memang pertama kita pakai masker. Kemudian kedua, kita harus lebih bijak dalam konsumsi plastik itu sendiri. Nah, selain itu kalau misalnya memang kita belum mendapatkan akses ke tempat akses waste management atau misalnya tempat sampah yang penjemputan sampah, kita tahan dulu sampahnya, kita kerjasama dengan bank sampah misalnya katakanlah, dan tolong jangan membakar sampah, terutama sampah plastik. Kenapa? Karena sampah plastik bisa menjadi sumber mikroplastik, dan yang kedua, sampah plastik ketika dibakar akan menyebabkan keluarnya dioksin furan, yang itu akan menyebabkan kanker paru-paru. Jadi lebih baik kita hentikan itu sendiri dulu. Jadi intinya adalah pengelolaan sampah dari sumber yang bisa kita lakukan, itu harus kita lakukan bersama. Itu sebenarnya langkah kecil, tetapi paling tidak bisa mengurangi dampak sampah itu bisa bocor ke lingkungan seperti itu. Tim Liputan, The ITV.